Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kita lanjut dengan sesi ke-8, berarti sesi kedua dalam topik ketenagakerjaan ini, terkait dengan bagaimana pekerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaannya. Tadi kita sudah mendapat di sesi sebelumnya, penduduk usia kerja itu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, lalu yang angkatan kerja ada yang bekerja dan ada yang menganggur. Mari kita lihat yang bekerja. Nah, yang bekerja ini sebanyak berapa tadi? 128,5 juta ya untuk tahun Agustus 2020. Ada data Februari sebenarnya, tapi saya pakai Agustus ini. Itu kita dihubungkan oleh BPS dengan struktur lapangan usaha, sama dengan waktu menghitung PDB. 17 sektor. Nah, karena itu nanti ini sebetulnya mendorong kita bisa menganalisis, dikaitkan antara serapan terhadap tenaga kerja atau membuka lapangan kerja dengan kaitannya dengan laju pertumbuhan atau porsinya dalam PDB. Itu misal. Tapi di sini kita fokus saja dulu, belum menggabungkan. Di slide berikut kita lihat dari 17 lapangan usaha menurut klasifikasi PDB, itu dari 128 juta kurang lebih yang bekerja tadi, itu sebagian besar, 30% hampir, itu bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi kalau nanti saya menyebut pertanian saja, maksudnya saya ulangi sama dengan PDB, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ya kan? Jadi dia 29,76%, jadi hampir 30 ya, sebanyak 38 juta lebih yang kerja di pertanian. Lalu yang urutan kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil motor ya gitu ya. Itu jumlahnya 24,7 juta, jadi hampir 25 juta, 19,23%. Sengaja yang merah-merah itu. Yang ketiga adalah industri pengolahan. 3 sektor terbesar itu yang menjadi tempat bekerja penduduk Indonesia yang bekerja. Jadi kan lapangan kerja, lapangan usaha, tempat bekerjanya para pekerja Indonesia. Nah, kalau digambar, yang kanan itu kalau digambar, jadi tabel ini digambar ke kanan. Tetapi yang besar-besar saja diambil 5 sektor, pertanian, perdagangan, industri pengolahan, lalu ditambahkan dengan konstruksi dan penyediaan akomodasi makan dan minum. Nah, sisanya 12 sektor disendirikan. Silahkan dipelajari sendiri. Cuman pegang dulu di kepala bahwa yang terbesar adalah 3 ya, pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Urutannya perdagangan dulu baru industri pengolahan. Nah, apa yang terjadi pada Agustus 2019 ke Agustus 2020? Pandemi tadi loh. Yang tadi dikatakan jumlah penganggurnya hanya bertambah 2,56 juta selama setahun itu, selama pandemi. Sebetulnya pandemi pada versi sampai Agustus. Nanti kita masih lihat sampai Agustus 2021 bagaimana. Belum selesai kan ternyata. Itu khusus terkait dengan orang yang bekerja, jadi nggak hanya penganggurannya. Itu ada nggak terjadi perubahan sektoral? Nah, di slide berikut. Slide berikut itu hanya saya ambilkan saja dari gambarnya BPS. Ya, ternyata menurut BPS ya sektor pertanian itu porsinya bertambah. Jadi dia tidak taruh jumlah, nanti jumlahnya bisa kita cek. Jadi porsinya pertanian itu bertambah selama setahun, bertambah 2,23% poin ya. Nah, perdagangan bertambah, industri pengolahan berkurang. Ini kira-kira kalau kita imajinasikan PHK ada di mana atau tutup usaha ada di mana. Lalu tadi kan saya sudah ilustrasikan, mereka pulang kampung, ikut bantu saudaranya bertani. Padahal dia nggak pulang pun saudaranya tetap bertani. Nah, kan udah mulai kelihatan toh bahwa inilah salah satu liku-liku dari kondisi yang agak sedikit membingungkan. Secara makroekonomi kok kelihatannya nggak buruk banget, tapi secara mikro buruknya antara lain dia soal tenaga kerja ini. Ya dia bekerja, tetapi membantu keluarganya kah, setengah bekerja kah, sehingga penganggurannya tidak banyak, karena Indonesia ini luar biasa ya. Kita juga tidak mengkritik statistik ini, tapi ya memang ini juga kelebihannya bangsa ini. Jadi kalau ada orang nganggur, si punya saudara yang bisa tampung lah gimana caranya. Nah, perhatikan itu ya, industri
pertanian itu nampung, perdagangan pun ya ini sudah jelas. Sekalipun kita sudah belajar di kemarin waktu PDB, sebetulnya pertanian juga di tahun 2021 tumbuhnya tipis. Perdagangan bahkan tetap juga kontraksi tapi orangnya bertambah. Kenapa? Ya karena ya PHK terus buat jualan pizza kah, jualan apa nastar kah, apa kayak, mohon maaf ini contoh agak ekstrimnya. Itu malah contoh yang masih produktif ya, ada yang ya sudahlah ketemu saudaranya saya bisa nggak ikut ini itu. Nah, maka perdagangan itu salah satu yang menampung juga. Nah yang lain-lain kan kontraksi semua itu. Nah bahkan kita juga perlu mencatat bahwa sekalipun informasi dan komunikasi yang agak bawah ya memberi sumbangan PDB, maksudnya laju pertumbuhannya itu di era pandemi tinggi, tetapi dia hanya menambah persentase, menambah pekerja sedikit. Itu persen dari dia sendiri ya, tambahan dari poin dia. Sebelumnya berarti dia 0,72 jadi 0,73. Ya karena kan dia tidak perlu menambah banyak pekerja, orang masih dalam batas layanan kok. Nah, gitu loh. Dan yang lebih ini lagi juga apa itu, ada jasa keuangan dan asuransi. Ya dia tetap bisa tumbuh tetapi jumlah orangnya bukan tumbuh ya, si jasa keuangan informasi ini agak bertahan lah. Tetap aja jumlah pekerjanya dia kurangi. Gitu ya. Tapi ini memang harus dicek ulang, karena ini presentasi. Bisa saja jumlahnya stagnan, sehingga presentasinya sedikit berkurang. Itu perubahan-perubahan yang harus kita selidiki. Ini saya hanya mendorong bahwa ini tidak cukup. Kita nanti lihat angkanya, bahkan sayangnya beda dengan PDB. PDB BPS menggratiskan data subsektor 53. Dalam hal pekerjaan, ini saudara-saudara harus jeli nyari, karena tidak di laman secara langsung tidak ada. Sehingga itu Mbak Dwi yang bantu saya ini suka biasanya ngulik-ngulik nyari. Kita lihat subsektor ya. Subsektor untuk melihat masing-masing subsektor itu bagaimana. Nah, mari kita lihat di slide berikut tentang tadi pertanian yang di masa pandemi dalam hal ketenagakerjaan menjadi bantalan. Dalam hal PDB dia juga tetap tumbuh ya 1,75 meski jauh di bawah biasanya 3,5 sampai 4. Jadi 1,75, tetapi dari sisi menerima pekerja dia tetap luar biasa. Ini memang agak sedikit membingungkan kalau saudara melakukan pencarian di mesin pencari internet ya, daring. Tokoh-tokoh di IPB, pakar-pakar pertanian mengeluhkan berkurangnya petani itu harus tempat menempatkannya harus pas ya. Kalau secara kuantitas dia tidak berkurang, secara presentasi berkurang tadi karena angkatan kerja tumbuh. Dan yang dikritikkan itu juga adalah petaninya tua-tua, yang muda-muda nggak pada bertani. Lain soal, ini kalau bicara ini nggak bedain usia. Nah, itu soal lain, nanti kita punya sesi tentang pertanian. Jadi tidak salah juga tokoh-tokoh ahli-ahli pertanian yang mengeluhkan pertanian tidak diminati, tetapi data statistik pekerjaan menunjukkan pertanian masih menampung 38,78 juta atau 29% dari total 29,76. Ini saya pakai data Februari 2021 nih. Coba bayangkan. Itu lebih dari 2 kali lipat industri pengolahan. Jadi kita mau ngomong industri pengolahan menciptakan lapangan kerja, ada industri ini itu prioritas, ya terserahlah. Yang jelas faktanya penduduk Indonesia itu yang paling banyak kerja jadi petani masih segitu jumlahnya. Ya. Dan ketika pandemi naik dia. Nah, ini jadi PR ya. Tetapi memang di sini banyak masalah. Ada petani tua, ada petani yang tidak memiliki tanah yang cukup, petani gurem dan seterusnya. Tema tersendiri. Kita lihat industri pengolahan di slide berikut. Ini gambaran umum ya. Itu sebetulnya inilah industri pengolahan lah yang di semua negara diandalkan. Karena sebetulnya kan diharapkan berkembangnya sebuah perekonomian suatu negara ditandai dengan industrialisasi. Industrialisasi artinya salah satunya adalah peningkatan porsi industri di dalam PDB. Peningkatan porsi dalam PDB, kita sudah bahas di sesi PDB, itu sekaligus juga menambah jumlah lapangan kerja atau menyerap tenaga kerja di lapangan itu. Nah, gitu maksudnya. Apa yang terjadi selama
30-an tahun lebih di Indonesia. Lihat gambar biru itu. Ya semula naik memang industrialisasi itu. Ada tren yang biru itu naik, tapi dalam 5 tahun terakhir itu terjadi stagnasi, fluktuasi, dan bahkan di 2020 itu turun ya pandemi secara Februari ya, Agustus. Ini mungkin agak berbeda kan dengan pertanian tadi. Jadi ketika ada pandemi, dia benar-benar turun itu dan sedikit pulih di Februari 2021. Tapi kita masih menunggu di Agustus nanti. Tapi ini cukuplah memberi sinyal kita bahwa industri pengolahan ini sangat peka sekali dengan fluktuasi perekonomian. Gitu ya. Nah, mari selanjutnya juga tadi kan ada 3 yang besar. Perdagangan besar dan eceran dan seterusnya. Nah, di slide berikut. Nah, perdagangan ini saya datanya baru ngambil sampai 2011 karena ada perubahan definisi kalau menarik ke belakang sehingga perlu adjust. Ambil dulu yang dari 2011 saja, itu kelihatan bahwa ya stuck lah. Ada kenaikan tapi pelan di perdagangan besar dan eceran. Selama pandemi dia menaik sedikit yang paling kanannya. Ya, begitu ya. Menampung 25 juta orang. Nah, perdagangan. Tapi penting nih dipahami, perdagangan besar eceran, reparasi dan perawatan mobil juga besar kecil. Ini kan kita perlu subnya lagi sebetulnya. Yang besar menampung berapa, yang kecil menampung berapa, jangan-jangan kebanyakan yang kecil. Gitu. Nah, kita jadi itu 3 sektor besar. Kita jadi mau tahu kan ada 17. Nah, saya pilihkan 3 sektor yang banyak menarik perhatian dalam diskusi dimanapun. Di slide berikut yaitu informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa perusahaan. Sekalipun jasa perusahaan juga mengalami penurunan, jasa keuangan dan asuransi juga dalam PDB ya, sedikit mengalami penurunan, tapi informasi dan komunikasi kan melesat. Mari kita lihat dalam hal mereka menyerap jumlah orang yang bekerja. Kecil ya, 3-tiganya ini di luar soal pandemi. Selama 10 tahun kita kemarin sudah belajar, adalah sektor-sektor yang tumbuh di atas rata-rata. Artinya dia di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi, tetapi dia menyerap tenaga kerjanya landai. Naik tapi pelan sekali sebelum pandemi, lihat. Dan ketika pandemi, jasa keuangan asuransi langsung drop itu. Ya, langsung turun. Sementara informasi dan komunikasi ya naik, tetapi juga perlahan naiknya. Nah, jasa perusahaan sempat turun, baru belum kembali pulih. Total 3-tiganya itu hanya 4,5 juta ya, 4,49 juta. Bisa bayangkan nggak bahwa sektor ini hanya menyerap 4,5 juta orang atau 3,42% dari lapangan kerja. Jadi uraian-uraian seperti yang saya sampaikan ini juga penting buat kita membayangkan apa sebetulnya garis besar kebijakan ekonomi yang diambil. Tentu sektor-sektor seperti Infocom, jasa keuangan asuransi ini adalah sektor-sektor yang membuat suatu perekonomian sebutlah berlari ya, dan itu harus didorong, diberi fasilitas sepanjang yang tidak merugikan ekonomi secara keseluruhan. Saya setuju. Tetapi sebagai sebuah negara yang rakyatnya banyak, otoritas ekonomi, terutama pemerintah, itu kan harus juga memikirkan bahwa yang sebagian berjalan, merangkak, bahkan ada yang tidak bisa bergerak, itu harus dicarikan pola yang berbeda. Jadi kenapa saya ini termasuk orang yang kurang suka ya sebenarnya baik saja Anda sering nonton menyimak acara-acara motivasi dan sebagainya, karena saya ini sudah terlanjur belajar ekonomi makro ya. Ya buat saya seperti orang nonton layar tancap itu, kalau orang 2-3 orang berdiri ya dia melihat dengan jelas, tapi kalau semua orang berdiri lebih buruk daripada semua orang duduk. Karena itu kita harus fair untuk mana sektor-sektor, mana orang-orang, mana subsektor yang diberi kesempatan untuk maju, jangan dihalangi. Tetapi mana tugas negara, bahkan tugas sosial, untuk mencoba membantu agar yang merangkak bisa berdiri, yang berjalan bisa sedikit berlari, dan yang terjatuh kita angkat bareng-bareng, terutama negara. Itu ya. Nah, mari kita lihat juga apa yang disebut dengan perubahan struktur. Jadi kan saya tadi katakan di depan sudah mengatakan bahwa salah satu yang diharapkan dari transformasi perekonomian suatu negara adalah industrialisasi. Jadi sumbangan sektor industri pengolahan yang kita sudah bahas pada waktu kita bicara pertumbuhan ekonomi naik, pelan-pelan porsinya meningkat sehingga dia menjadi negara industri. Nah, pada saat bersamaan jumlah petani turun.
Tetapi sumbangan pertaniannya tidak banyak turun. Dengan demikian, ketika sawah digarap 5 orang menjadi 1 orang, nilai tambahnya jadi banyak, gitu loh. Jadi porsi pertanian boleh saja menurun, tapi perlahan. Tapi jumlah tenaga kerjanya yang harus banyak berkurang supaya pindah ke industri. Nah, Indonesia jadi sudah tidak bicara era Jokowi saja kita, ini bicara sejak zaman Soeharto sebenarnya. Ada kekeliruan juga di dalam kebijakan ekonomi Orde Baru. Nah, tapi kita kan tidak itu, kita membuat alat analisa dulu lah. Ternyata betul secara teori kita kemarin melihat di mana pertanian turun, industri naik, tetapi tidak sesuai persis dengan teori, industri naik lalu turun. Nah, gitu yang PDB ya. Sementara yang jasa itu kemarin meningkat, dan bagian dari jasa itu kan macam-macam jasa itu. Ada yang jasa yang naik, Infocom dan lain-lain, ada jasa yang kurang baik gitu. Nah, di sini khusus tenaga kerjanya. Apa yang terjadi? Pertanian memang turun cukup drastis, tetapi industri tidak yang orange tidak bisa menampungnya, sehingga mereka pindah ke jasa. Nah, jasa yang menampung, kalau dari petani ya Anda bisa mengimajinasikan, ya kecuali anaknya yang sudah sekolah. Secara umum kan nggak mungkin menampung petani kebanyakan ke Infocom. Nah, pasti dia ditampungnya oleh jasa-jasa sektor informal. Nah, sayangnya data ini, klasifikasi ini hanya sampai tahun 2017. Waktu itu kan hanya 9 sektor. Jadi waktu PDB kan ada 9, lalu berubah jadi 17. Nah, khusus tenaga kerja, data masih disediakan sampai 2017. Nanti data 2011 sampai 2017 ada 2 data berimpit. Tapi pakai dulu polanya ini. Nah, di slide berikut kita pakai data klasifikasi baru. Nah, masih sama temanya, bagaimana perkembangan pertanian, industri, dan jasa. Nah, pengertiannya kita perluas. Industri tetap yang disebut industri dalam analisis ini, industri pengolahan, konstruksi, dan realistik 3 ya. Nah, sementara yang pertanian 1 aja, pertanian, kehutanan perikanan, sehingga pertanian bisa disambung tahun-tahun yang lampau. Lalu jasanya semua selain dari yang tadi, berarti berapa belasan itu. Nah, apa yang terjadi? Ya kan sama tadi dengan pola yang tahun lebih lama tadi. Yang biru itu turun, orange tidak naik. Selama 10 tahun terakhir tidak naik. Nah, yang naik adalah yang abu-abu jasa. Ada di antara jasa-jasa itu ada jasa lainnya, ada jasa jasa-jasa yang kan masih di breakdown lagi itu. Perdagangan besar dan eceran, ada jasa kecilnya juga. Nah, yang menarik di paling kanan 2020, yang biru naik lagi, yang lain turun. Nah, gitu loh. Lanjut. Itu sektoral. Kita juga bisa melihat orang bekerja itu status dalam pekerjaannya apa. Jadi ketika orang sudah disurvei, dia ternyata bekerja. Kemudian kan dicek lagi, dia bekerjanya di lapangan usaha apa. Bagaimana kalau orang bekerja lebih dari 1 lapangan usaha? BPS menggarisbawahi adalah lapangan pekerja yang utama buat dia. Kan bisa ditanyain yang utamanya yang mana. Nah, selain ditanyakan lapangan pekerjaan, dia ditanyakan juga statusnya itu apa. Jadi misal orang, di slide berikut Mbak Dwi disajikan, misal saya, Pak Awalil, ditanya macam-macam, oh berarti saya masuk bekerja. Lalu bekerja apa? Saya bekerja jualan, saya paling senang contoh ini ya, karena memang terharu lah sering. Jualan di warung tenda lah begitu, jualan pecel lele. Di tempat jualan pecel lele. Maka saya ditanya lagi, apakah saya pemilik, pengusahanya gitu, ataukah saya pegawainya, kan begitu toh? Nah, begitu juga ketika Anda menjawab bahwa bekerja di sebuah perusahaan atau usaha apa yang lebih sedikit di atas itulah, mungkin usaha kelas menengah, Anda bisa pegawai, bisa pengusahanya. Atau Anda menjawab, saya pegawai, ditanya lagi nanti. Oh, ternyata perusahaan Anda perusahaan kelas menengah atas, sehingga Anda pegawai tetap gitu loh. Dapat diikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan sudah sesuai dengan itu. Maka dari itu BPS membuat 7 kelompok berdasarkan pertanyaan-pertanyaan demikian. Ada orang yang berusaha sendirian betul gitu loh. Lalu ada berusaha dibantu buruh tidak tetap. Ya, dia jualan pecel lele, dibantu istrinya, dibantu pegawai 2. Berarti kan dia adalah perusahaan dibantu buruh tidak tetap. Itu kan pastilah bukan buruh tetap kan. Maksudnya buruh tetap, ya mungkin dia kerja, bantu dia sudah
belasan tahun, tapi kan tidak ada status seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada UMR-nya, ada BPJS-nya, enggak lah. Nah, berarti dia berusaha dibantu buruh tidak tetap. Lalu ada yang berusaha dibantu buruh tetap, ya ini pengusaha kelas menengah atas ya. Lalu ada yang buruh, karyawan, pegawai. Ini tidak membedakan mau ASN, Polri, swasta. Lalu ada yang bebas di pertanian. Jadi enggak pengusaha, enggak punya tanah sendiri, tidak juga pengusaha, ya nah ini buruh tani lah gitu gampangnya, kalau pekerja bebas di pertanian. Lalu ada juga yang pekerja bebas di non pertanian. Nah, yang nomor 6 ini agak sedikit lebar ya, bisa dari pekerja bebas ini memang kayak kalau Anda biasa kalau waktu saya di Jakarta lewat Kalibata itu ada yang pegang pacul di pinggir nunggu ada orang bawa ke rumah untuk, nah itu pekerja bebas di non pertanian, tapi ada juga yang konsultan gitu. Yang kerja pindah-pindah ya hitungannya jam-jaman. Itu pekerja bebas non pertanian. Jadi ya ini agak lebar yang 6 ini. Kalau yang 5 itu hampir bisa dipastikan buruh tani kebanyakan. Lalu ada yang menarik yang nomor 7. Tadi sudah beberapa kali kita ilustrasikan. Dia bekerja tapi membantu keluarganya. Mau jaga warung kah, mau ikut bertani kah, mau ikut membungkusi olahan home industry peyek atau keripik gitu. Atau apapun, dia tidak dibayar. Tampunglah gitu. Tapi kan membantu untuk memperoleh pendapatan. Itu namanya pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Kok BPS buat klasifikasi ini? Ini klasifikasi standar. Cuma terus-terusan dipakai itu yang masalah. Nah, mari kita lihat dari 7 status ini saya ambilkan yang paling menarik yang nomor 7 saja. Nah, karena kan tema kita pengangguran. Mungkin Anda terkejut ya. Mudah-mudahan terkejut, kalau nggak terkejut kebangetan. Di Februari 2021, jumlah pekerja keluarga atau tidak dibayar itu 19 juta lebih, 19,18 juta orang. Ingat sekali lagi, tadi pengangguran cuma berapa tadi? Bukan cuma ya, 9,77. Berarti kan dia 2 kali lipat lebih yang ini. Mulai ya, dapat imajinasi, sudah kerja di mana, nak? Ya, belum, om, masih ini, tapi Bandung. Kalau BPS yang survei, si orang yang bersangkutan merasa belum kerja, gitu. Si anak muda itu yang sarjana tadi. Atau di pembicaraan sehari-hari, karena dia cuma bantu orang tuanya atau bantu omnya. Tetapi dalam data BPS, dia bekerja. Pekerja keluarga atau tidak dibayar. Dari sisi jam kerja, mungkin dia bekerja tidak penuh, atau tadi setengah penganggur. Hati-hati ya, analisis-analisis ini bersambung, beririsan tapi tidak sama. Nah, fenomena pekerja keluarga tak dibayar ini luar biasa ya. Ini angkanya lihat di 19-18 juta. Ini kalau ditambahkan dan penganggur bagaimana? Itu ya. Nah, dapat menyamarkan angka pengangguran. Mari kita lihat lagi status berikut. Tadi dari 7 status, ada status berusaha sendiri dan yang berusaha dibantu buruh tidak tetap. Ya ini bisa kita bayangkan pasti usaha mikro atau kecil kan. Dia sendirian ya bisa, atau dia berempat berlima yang 4 membantunya tidak tetap. Nah, jumlahnya spektakuler ya. Paling kanan lagi yang biru itu berusaha sendiri. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu berusaha sendiri dan kebanyakan pengusaha sukses ya orang Indonesia ini. Sukses terus berusaha. Nah, lalu yang orange itu berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap. Jumlahnya berapa itu? 21 juta, yang satu 25 juta. Jumlahnya 47 juta, 36%. Ya, ini bisa sih dengan narasi yang hebat. Indonesia ini terdiri dari usaha UMKM yang sangat banyak, sekian juta menambang. Itu bisa. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, loh kok dari dulu kita punya UMKM saja yang banyak, UMK tepatnya. Kok nggak naik kelas? Ya berarti kan nggak ada, pembangunan tidak membuat UMK ini naik kelas gitu misalnya nih, kalau yang mengkritiknya pedas. Ya ambil tengah lah. Selalu saja usaha mikro kecil ada, tetapi bagaimana dia mestinya bisa trennya menurun jumlahnya, lalu otomatis nilai tambah yang dia miliki. Kalau orang berjualannya sendiri atau berlima usaha dengan 10 usaha, padahal pasar bisa dilayani 5 kan jadi beda. Warung yang bisa ditunggui 2 orang ditunggui 5 orang kan juga masalah. Ini kan jumlah tenaga kerjanya, bukan jumlah usahanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencoba memberi gambaran kalau umpamanya kita mencampur cara analisis ini di slide berikut. Nah, yang hijau itu saya ambilkan dari pertanian tapi cuma 10 tahun terakhir. Yang atas tadi kan ada pertanian yang dari tahun 86. Itu saya pindah.
jadi kelihatan gerunjal-gerunjalnya ya, karena dia cuma 10 tahun dan skalanya jadi sebetulnya naik di 2020 kelihatan kan. Jadi 38 juta lebih tadi toh. Itu berarti dia ditampung di situ tuh kebanyakan pandemi. Di sisi kanan status. Jadi nggak ada kaitannya dengan hijau secara langsung, ini saya cuma untuk memperlihatkan saja. Yang hijau itu naik karena sumbangan yang kanan gitu loh, salah satunya. Kan ketika ditanya tadi selain lapangan, mereka ditanya statusnya. Nah, sebagian yang meningkat besar di 2020, pekerja keluarga tak dibayar, orange yang kanan. Benar kan? Berarti ekspektasi saya bahwa ya banyak orang yang tetap bekerja tapi karena ditampung oleh keluarganya. Nah, yang kedua yang birunya, bahwa ternyata buruh tani meningkat selama Agustus ke Agustus itu. Ya, meningkatnya hanya berapa itu? 70 itu berarti 700.000 ya. Tetapi secara persentase gede itu. 700.000 buruh tani bertambah. Kurang lebih begitu. Nah, silahkan ditafsirkan lebih jauh analisisnya. Nah, sebagai penutup dari sesi ke-8 ini adalah sebetulnya tadi orang bekerja tadi disurvei oleh BPS, lapangan usahanya di mana, kemudian pertama dulu dia ini usia kerja tidak. Kemudian ketika dia usia kerja, dia angkatan kerja atau sekolah gitu. Kalau di angkatan kerja, dia kerja atau nganggur. Nah, lalu kalau kerjanya di mana lapangan usahanya? Setelah dapat, bukan setelah ya, ini kan kuesioner. Lapangan usahanya di mana, statusnya apa? Ya toh? Nah, selain status ada jenis. Nah, cuma saya melihat data ini kurang terlalu bisa diandalkan. BPS juga tidak jarang mengemukakan ini, tapi nggak ada salahnya. Ini harusnya nanti pada publikasi-publikasi mendatang dan mungkin dengan SDM dan kuesioner yang lebih bagus, BPS bisa menyajikan. Nah, ini bagus ini sebenarnya. Aslinya itu ada beberapa profesi ya yang disarankan, tapi ini adanya 8. Jadi orang itu tadi lapangan kerja apa, statusnya apa, lalu sebagai apa gitu loh sebagainya. Tenaga profesional kah, tenaga kepemimpinan kah, tenaga tata usaha kah, lalu sales kah, lalu usaha jasa, lalu tenaga produksi kah. Jadi saya ambilkan data 2010 dengan 2020. Mbak Dwi ini dulu yang olah. Ini saya kasih yang merah saja. Ya memang dalam 10 tahun terakhir yang banyak itu sales yang naik. Baik si jumlah maupun persentase. Kalau jumlahnya rata-rata naik 10 tahun kok ya. Tapi kita harus lihat kenaikan persentasinya terhadap total pekerja. Nah, itu kita lihat sales bertambah banyak. Yang kedua tenaga kasar, operator, segala itu naiknya juga bertambah banyak. Yang tenaga profesional naik tetapi geser paling atas itu hanya dari 6,25 menjadi 6,97. Ya, silahkan tafsirkan sendiri ya seperti ini. Kalau ekonomi makin maju, besar kemungkinan strukturnya berubah. Demikian saya sederhanakan tentang tenaga kerja ini. Kita lihat pertumbuhan angkatan kerja dari sesi ke-7. Jadi persoalan penting sebuah perekonomian adalah bagaimana angkatan kerjanya bertambah. Nah, itu sejauh ini kebanyakan analisis melihatnya sebagai beban, tantangan. Tapi sebetulnya ini perlu diskusi yang lebih serius ya. Jangan-jangan kita ini salah sejak dalam pikiran melihat tenaga kerja sebagai beban. Saya tadi uraiannya juga begitu karena saya hanyut dalam data BPS. Tapi secara substantif saya sedang menyiapkan berbagai pikiran dan sedang belajar. Itu harusnya Indonesia ini memikirkan bahwa tenaga kerja itu adalah potensi, bukan masalah. Mengapa kita menganggap modal yang penting, bukan tenaga kerja bisa. Tapi baik kita terima dulu kecenderungan kebijakan lah yang melihat tenaga kerja lebih sebagai tantangan dan masalah dibandingkan potensi. Ada angkatan kerja yang tumbuh, jadi penciptaan lapangan kerja bukan hanya yang sudah menganggur yang mau diatasi, tapi yang baru masuk ke lapangan kerja. Nah, lalu ada data angka pengangguran. Masalah di data angka pengangguran ini definisinya terlalu longgar. 1 jam dalam seminggu dan tidak mengkaitkan dengan upah dan pendapatan. Itu yang penting ya. Buktinya, orang yang nggak dapat upah saja dimasukkan bekerja dalam status pekerja keluarga dan seterusnya. Nah, di pertemuan sesi ke-3 dan ke-4 kita akan lebih menelisik lagi karakteristik yang bekerja tadi dan juga karakteristik yang menganggur. Jadi 2 sesi ya. Kita lihat bagaimana pendidikannya, bagaimana upahnya juga tadi kalau yang bekerja, kalau yang nganggur usianya berapa, dan seterusnya. Mudah-mudahan uraian saya ini bermanfaat untuk
pengetahuan yang bisa dikembangkan oleh kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.